Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Perkembangan Peserta Didik yang telah kami selesaikan dengan tema Perilaku Misbehave Peserta Didik. Namun sebelum masuk pada materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan rekan kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Fasiha Nurul Imani, bertindak sebagai moderator. Kemudian, Galak sebagai pemateri pertama, Nurul Mutmainnah Rahman sebagai pemateri kedua, dan Muhammad Farid Ojdi sebagai materi ketiga. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk membacakan materinya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Latar belakang kenakalan pada anak merupakan sebuah perilaku yang seringkali dikeluhkan oleh guru dan orang tua. Anak dikatakan nakal ketika ia melakukan sesuatu perilaku yang melanggar dari norma aturan yang berlaku dalam suatu lingkungan sekolah maupun rumah. Banyak pembahasan di media sosial terkait perilaku kenakalan pada anak, salah satunya yang dilansir dari Kompasiana bahwa fenomena kenakalan anak telah mencapai pada titik kritis yang sangat mengkhawatirkan. Menurut Radiat 2015, fenomena tersebut tidak hanya dilihat dari pemberitaan dari media sosial saja, namun juga dari pengamatan peneliti di beberapa sekolah. Perilaku nakal terhadap siswa sudah lazim sekali terjadi di setiap sekolah, di antaranya adalah berkelahi, mengintimidasi, mencuri, berbohong, dan sebagainya, yang mana perilaku tersebut tidak mencerminkan perilaku siswa yang baik. Selain perilaku-perilaku yang telah dipaparkan di atas, banyak siswa di sekolah dasar yang memiliki sikap moral yang tidak baik. Perilaku yang dimaksud di antaranya adalah membantah atau melawan orang dewasa, gaduh saat pelajaran, meninggalkan kelas tanpa izin, dan tidak memperhatikan guru saat mengajar. Perilaku-perilaku tersebut merupakan salah satu bentuk kenakalan anak di usia sekolah. Kasus kenakalan tersebut merupakan 1 dari 10 permasalahan siswa yang memiliki dampak besar terhadap keberlangsungan belajar mengajar di kelas. Kenakalan pada anak dinilai sebagai suatu bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma tersebut dianggap sebagai cacat sosial pada anak, di mana cacat sosial tersebut merupakan sebuah kelainan sehingga disebut dengan misbehavior. Pengertian misbehave. Misbehave secara umum dapat didefinisikan sebagai perilaku sosial pada anak yang dinilai tidak tepat pada situasi tertentu, di mana perilaku tersebut muncul sehingga mengganggu proses belajar mengajar di dalam kelas. Terdapat 2 klasifikasi siswa misbehavior, yaitu classroom misbehavior dan school misbehavior. Classroom misbehavior merupakan salah satu bentuk perilaku yang mengacaukan atau mengganggu jalannya proses belajar mengajar di kelas, seperti terlambat masuk di kelas atau melewatkan pelajaran, menyontek, ngobrol, dan berbicara sendiri saat guru sedang menjelaskan, dan berjalan-jalan di ruang kelas saat pelajaran telah berlangsung. Sedangkan school misbehavior adalah segala bentuk perilaku yang melanggar atau tidak sesuai dengan tata tertib di sekolah, seperti membolos sekolah, mencuri, menindas, menggunakan barang yang tidak diperbolehkan di sekolah, merokok, dan melakukan tindakan anarkis yang rusak. Karakteristik dan perilaku misbehave. Karakteristik perilaku mengganggu bisa jadi berbeda pada setiap tingkat. Umum, perilaku mengganggu yang sering muncul pada anak setingkat sekolah dasar yang meliputi menuntut permintaan harus segera dipenuhi atau tidak bisa menunggu saat
diperhatikan, mengganggu kegiatan siswa lain, tidak dapat melakukan kegiatan secara mandiri atau menuntut perhatian yang berlebihan dari guru, membantah ketika ditegur, melarikan diri dari kelas, tidak bergaul baik dengan siswa lain, menolak untuk mematuhi aturan yang ditetapkan guru, menyampaikan perasaan orang lain, dan berbohong. Perilaku mengganggu yang ditunjukkan remaja termasuk di dalam siswa SMP, SMA, dan setingkatnya yaitu SMAN dan SMK. Meliputi makan di kelas, minum di kelas, menyontek ketika ulangan, tidak mengerjakan pekerjaan rumah atau PR, meninggalkan tempat duduk tanpa izin, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, lupa membawa pekerjaan rumah, terlambat masuk kelas, merokok di kelas, meninggalkan tempat duduk tanpa izin, membolos, berdebat dengan guru, memalsukan tanda tangan orang tua, tidak memperhatikan pelajaran, melempar sesuatu, dan bertukar catatan di kertas. Perilaku seperti mengekspresikan agresi pada guru atau siswa lain, membuat pernyataan yang negatif di kelas, membuat kebisingan yang tidak perlu di kelas, mengekspresikan tidak menghormati guru atau siswa lain, berbicara di luar gilirannya, secara konsisten menatap arah lain selain tidak pada guru atau papan tulis, juga termasuk perilaku mengganggu yang sering muncul di kalangan remaja. Faktor yang mempengaruhi perilaku misbehave. Perilaku mengganggunya siswa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan anak berperilaku mengganggu yang meliputi faktor emosional yang mencangkup di dalamnya kepribadian temperamental, kemarahan, penentangan, ketegasan, frustasi, kecemasan, ketakutan, kebosanan, overstimulasi, kebutuhan akan perhatian, kecemburuan, dan rendah diri. Faktor fisiologis yang mencangkup di dalamnya gizi buruk, kelaparan, kelelahan, penyakit, dan alergi. Kedua faktor tersebut dapat disimpulkan sebagai faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam diri individu. Cara mengatasi perilaku misbehave. 1. Pendekatan konditif. Banyak aplikasi dari pendekatan konditif yang berhubungan dengan perilaku mengganggu. Misalnya, seseorang guru menceritakan pengalamannya tentang perilaku mengganggu pada siswa. Dengan bercerita pada siswa, secara tidak langsung alam pikiran siswa akan memproses, menggambarkan, dan belajar apa yang telah diceritakan. Tujuan dari pendekatan konditif sendiri adalah membantu siswa belajar membangun sebuah cara-cara belajar, melatih siswa untuk mengenal apa yang harus mereka pelajari, serta meningkatkan frekuensi dan kualitas pembelajaran. 2. Pendekatan humanistik. Bagi pendidik yang menerapkan pendekatan humanistik, seseorang siswa mengganggu adalah sebuah indikasi bahwa siswa tersebut tidak senang atau mengalami pertentangan. Guru seharusnya memperlakukan siswa tersebut dengan empati. Cara ini dapat mendorong siswa agar mau berbicara dengan berbagi tentang perasaannya. Dengan ditemukannya pemecahan masalah siswa, perilaku mengganggu tidak akan ditunjukkan lagi. Cara mengatasi perilaku misbehave. Pendekatan behavioristik. 1. Penguatan adalah prosedur untuk mempertahankan atau meningkatkan perilaku. Penguatan positif adalah pemberian stimulus respon dan berfungsi untuk meningkatkan atau mempertahankan respon yang diharapkan. Seorang guru akan memberikan penghargaan pada siswa yang menunjukkan perilaku yang diharapkan, agar kemudian siswa lain mengulangi perilaku tersebut atau melakukan perilaku yang serupa dengan perilaku yang diharapkan. 2. Pemberian hukuman bertujuan untuk menurunkan kemungkinan terulangnya perilaku yang tidak diinginkan. Hukuman dari sekolah
skorsing dan dimarahi guru adalah contoh dari hukuman di sekolah. 3. Kontrak perilaku didefinisikan sebagai persetujuan resmi antara klien dengan individu yang mempengaruhi perilaku klien tersebut. Individu yang dimaksud meliputi guru, konselor, orang tua, pekerja sosial, dan teman sebaya klien. 4. Penanganan lain yang dapat digunakan untuk meredakan perilaku mengganggu di kelas adalah dengan menggunakan modeling atau peragaan. Peragaan perilaku didasarkan pada konsep bahwa banyak perilaku dapat dipelajari dengan efektif modeling atau peragaan atau meniru. Peran bimbingan dan konseling dalam meredakan perilaku misbehavior. Menurut Sugihartono, dalam kaitannya dengan pendidikan, bimbingan dan konseling merupakan bagian dari keseluruhan program dan merupakan subsistem. Dengan demikian, keseluruhan program di sekolah sebagai lembaga formal penyelenggara pendidikan tidak bisa lepas dari peran bimbingan dan konseling, salah satunya pada program pembelajaran di kelas. Hal ini sejalan dengan program kerja bimbingan dan konseling pada layanan bimbingan dan konseling belajar, di mana salah satu tujuan layanan bimbingan dan konseling belajar adalah untuk memfasilitasi siswa agar memahami berbagai hambatan yang mungkin muncul dalam proses belajar yang dialaminya. Pola asuh orang tua terhadap perilaku misbehavior anak. Orang tua adalah model bagi anaknya. Jika orang tua memperlakukan anak dengan cara yang negatif, maka anak akan meniru mereka dengan melakukan perilaku negatif pula, dan akan merealisasikan perilaku tersebut kepada masyarakat secara umum. Oleh karenanya, orang tua harus mengerjakan norma-norma sedini mungkin dan memperlakukan anak dengan baik serta penuh cinta. Pola asuh sendiri dapat dilihat dari sudut pandang seorang anak. Anak memiliki penilaian sendiri mengenai pola asuh yang ia terima dari orang tuanya. Anak akan menilai pengasuhan yang diterima secara positif atau negatif secara subjektif. Pola asuh orang tua dibagi menjadi 4, yaitu authoritarian, autoritatif, permisif, dan neglecting. Covey menyatakan bahwa orang tua yang menerapkan pola asuh permisif cenderung ingin selalu disukai, dan anak tumbuh dewasa tanpa pengertian mendalam mengenai standar atau harapan, tanpa komitmen pribadi untuk disiplin dan berperilaku berkegiatan maupun dalam memenuhi keinginan mereka. Atau dengan kata lain, pola asuh permisif paling memungkinkan anak melakukan misbehavior karena kurangnya pengendalian diri dan kontrol dari orang tua. Baik, adapun kesimpulan dari materi yang telah dibacakan sebelumnya adalah perilaku mengganggu atau perilaku misbehave adalah permasalahan siswa di kelas yang tidak bisa dianggap enteng. Banyak guru yang mengajar di kelas cenderung mengabaikan atau menganggap bahwa hal itu merupakan perilaku anak yang biasa, atau guru sebenarnya belum mengetahui cara untuk mengatasi perilaku mengganggu tersebut. Untuk itu, guru BK atau konselor sekolah bisa membantu guru kelas untuk melakukan berbagai tindakan guna mengurangi perilaku mengganggu di kelas melalui berbagai pendekatan, yaitu behavioristik, kognitif, dan humanistik. Itulah materi yang dapat kami paparkan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.